Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan, perwakilan dari rekan-rekan yang lainnya. Kita akan membahas pertemuan 18, yaitu mengenai modal. Langsung saja. Modal merupakan salah satu selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban. Sumber utama modal perusahaan diperoleh dari investasi para pemilik dan laba perusahaan. Modal atau yang kita sering sebut ekuitas dalam perseroan biasanya disebut ekuitas pemegang saham. Dalam neraca perseroan, bagian ekuitas pemegang saham melaporkan jumlah masing-masing dari dua sumber ekuitas. Sumber pertamanya yaitu modal yang ditanamkan ke perseroan oleh pemegang saham, dan sumber yang keduanya yaitu laba bersih ditahan. Dalam bisnis disebut laba ditahan atau yang kita sebut retained earning. Modal yang disetor yang ditanam oleh pemegang saham lalu dicatat terpisah berdasarkan kelas saham. Nah, langsung saja kita masuk ke karakteristik saham. Nah, karakteristik saham ini ada hak kepemilikannya. Oleh karena itu, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, saham yang merupakan bukti kepemilikan PT mempunyai beberapa hak untuk memperoleh laba dari perseroan direktur dan dalam penentuan kebijakan khusus perseroan. Nah, yang kedua, hak untuk memperoleh suara dalam pemilihan direktur dan dalam penentuan kebijakan khusus perseroan. Yang ketiga, hak untuk mempertahankan kepentingan atau hak milik yang proporsional dalam perusahaan melalui pembelian tambahan modal saham yang diterbitkan, yang disebut juga hak premip. Nah, yang terakhir, hak untuk menerima pembagian aset perusahaan dalam hal perusahaan dilikuidasi. Jadi itu merupakan hak kepemilikan saham yang tergolong dalam karakteristik saham. Nah, kita yang kedua akan membahas tentang kelas saham. Nah, kelas saham ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu saham biasa, yang kedua saham prefend. Nah, saham biasa ini pengertiannya merupakan saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan paling akhir atau pada saat perusahaan dilikuidasi sehingga resikonya paling besar. Nah, yang kedua yaitu saham prefend. Saham prefend ini sebenarnya untuk menarik para investor yang lebih luas atau perseroan yang dapat menerbitkan satu jenis saham atau lebih dengan berbagai keistimewaan. Nah, saham semacam ini biasanya disebut itu saham prefend. Nah, itu yang ketiga, penerbitan saham. Penerbitan saham ini diperoleh dari pemegang saham melalui serangkaian transaksi masalah akuntansi yang timbul dalam penerbitan saham. Nah, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu cara dengan nominal. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nih, bisa dilihat. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada kas saham prefend dan saham biasa. Nah, di sini ada contohnya. Sebuah perseroan memiliki dasar 5.000 lembar saham prefend dengan nilai nominal 100.000 dan 10 lembar saham biasa dengan nominal 10.000 juga. Nah, separuh dari modal untuk masing-masing ditempatkan dan disetor pada nilai nominal. Nah, jadi untuk menghitung saham nilai nominal ini itu pertama kita fokus terhadap saham prefend. Saham prefendnya berapa? Yaitu 50.000 dikali dengan 100.000, maka hasilnya adalah segini, 5 miliar.
Nah, yang kedua yaitu saham biasa. Jadi 10.000 dikali 100.000 maka hasilnya 1 miliar. Nah, karena kedua saham ini adalah saham prepaid dan saham biasa, maka yang didebitnya adalah kas senilai 6 miliar. Itu untuk perhitungan saham nominal. Nah, ada lagi saham agio. Saham agio ini penerbitannya pada harga premium atau akun kas yang asetnya didebit sebesar jumlah yang diterima. Nih. Nah, biasanya di saham agio ini ada kelebihan jumlah uang yang dibayarkan di atas nilai nominal. Nah, nanti sisanya masuk ke dalam kelebihan agio saham atau kita sebut di jurnalnya ini agio saham. Seperti contoh nih, Perseroan menerbitkan 2.000 lembar saham Prevent dengan nominal 60.000 untuk mendapatkan modal tunai senilai 65.000. Nah, caranya yaitu kita kalikan 65.000 dikali 20.000 lembar. Nah, hasilnya berapa? 130 juta. Karena ini merupakan kelebihan uang, maka saham preventnya berapa tadi? 60.000 dikali 20.000 yaitu senilai 120 juta. Nah, karena kita ingin menguntungkan 5.000, maka 5.000 dikali 20.000 senilai seharga 10 juta. Nah, sisanya masuk ke dalam kas. Nah, sebaliknya kalau diterbitkan dengan harga disagio, maka jurnalnya pun berbeda, yaitu kas dan disagio saham prevent kepada terhadap saham prevent. Itu penjelasan mengenai saham dengan harga premium atau saham agio yang kita kenal. Nah, yang terakhir yaitu ada saham tanpa nilai nominal. Nah, saham tanpa nilai nominal ini dikeluarkan perusahaan yang tidak mempunyai nilai tercetak dalam sertifikat saham. Alasan pengeluaran saham ini untuk menghindari kemungkinan munculnya uang bersyarat jika saham dikeluarkan dengan harga di bawah nilai nominal atau disagio. Maka ada solusi terhadap disagio dengan cara nilai tanpa nominal. Nah, seperti contoh berikut ini nih. Contoh, pada tanggal 6 Maret perusahaan menerbitkan 10 lembar saham tanpa nilai nominal seharga 30.000 untuk mendapatkan kas. Nah, maka jurnalnya itu kas pada saham biasa karena dia tidak memakai saham nominal, yaitu senilai tadi 10.000 dikali 300.000 maka 300 juta rupiah. Itu pada kas dan saham biasa karena ini tidak menggunakan saham nominal. Karena untuk saham tanpa nominal ini menghindari keracunan antara nominal dengan nilai pasar saham di akuntansi penerbitan saham. Nah, itulah penjelasan dari awal muasal kita mengenai modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Wulan dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan materi ke-18 tentang modal pada poin ketiga, yakni akuntansi dividen. Saat Dewan Direksi mengumumkan dividen tunai, artinya pembagian sejumlah kas perseroan kepada pemegang saham sudah disahkan. Perseroan membagikan kekayaan mereka kepada para pemegang saham melalui pembayaran dividen. Perseroan mengumumkan tanggal pembayaran dividen sebelum membayarkannya. Dalam hal ini ada 3 yang berhubungan dengan dividen. Pertama, tanggal pengumuman, kedua, tanggal pencatatan, dan ketiga, tanggal pembayaran. Selama periode waktu antara tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran, harga saham biasanya dinyatakan sebagai penjualan tanpa dividen atau ex-dividen, yang berarti investor yang membeli saham dalam periode tersebut tidak akan menerima dividen. Dalam akuntansi dividen, juga terdapat 2 jenis dividen, yakni dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai merupakan pembagian pendapatan secara tunai oleh perseroan kepada para pemegang saham. Dalam dividen tunai, biasanya terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi sebuah perseroan untuk membayar dividen tersebut, yaitu 1. Jumlah laba yang ditahan yang memadai, kedua, jumlah kas yang memadai, dan ketiga, tindakan formal yang dilakukan oleh Dewan Direksi.
Dalam materi ini, dalam materi dividen tunai, saya akan memberikan contoh soalnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember, perseroan mengumumkan dividen tunai sebesar 40 juta rupiah, sedangkan pembayaran dilakukan pada tanggal 2 Januari. Lalu jurnalnya seperti berikut. Pada jurnal pengumuman, dividen disimpan di debit dan utang dividen disimpan di kredit. Dan saat jurnal dibayarkan, utang dividen disimpan di debit dan kas disimpan di kredit. Yang kedua ada dividen saham. Dividen saham merupakan pembagian lembar saham kepada para pemegang saham. Pembagian lembar saham sesungguhnya tidak menyebabkan kekayaan sebuah perusahaan berkurang. Nilai aset perusahaan tetap seperti sebelum pembagian dividen. Demikian halnya dengan komposisi kepemilikan. Transaksi dilakukan dengan cara mengkapitalisasi laba ditahan. Artinya, saldo laba ditahan, sebagian atau seluruhnya dipindahkan ke akun modal, sehingga modal disetor ditambah, sedangkan laba ditahan berkurang atau habis. Perlakuan akuntansi dividen saham berbeda-beda tergantung porsi dividen saham yang dibagikan, yakni dividen saham jumlah kecil dan dividen saham jumlah besar. Untuk dividen saham dengan jumlah kecil, ukurannya kurang dari 25% saham yang beredar, maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen dinilai sebesar harga pasar wajarnya. Sebagai contoh soal berikut ini. Asumsikan posisi ekuitas pemilik PT EKA sebelum dividen saham diumumkan adalah sebagai berikut. Saham biasa senilai Rp20.000 dan sudah beredar sebanyak 20.000 lembar, sehingga totalnya menjadi 400 juta rupiah. Agio saham biasa senilai 200 juta rupiah, laba ditahan senilai 400 juta rupiah, dan total ekuitas pemilik sebesar 1,5 miliar rupiah. PT EKA mengumumkan pembagian dividen dalam bentuk saham sebesar 20% dari saham beredar. Pada tanggal yang sama, harga pasar saham PT EKA adalah Rp25.000 per lembar. Dengan demikian, harga pasar wajar atas 4.000 lembar saham yang akan dibagikan sebagai dividen adalah 100 juta rupiah. Dan jurnalnya sebagai berikut ini. Laba ditahan pada dividen saham biasa yang dibagikan dan agio saham. Dan jurnal penerbitan sahamnya, dividen saham yang dibagikan pada saham biasa. Setelah saham untuk dividen diterbitkan, maka posisi ekuitas pemilik menjadi sebagai berikut. Saham biasa ditambah dengan modal disetor dan ditambah laba ditahan, sehingga ditotalkan menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada dividen saham dalam jumlah besar. Untuk dividen saham dalam jumlah besar, ukurannya lebih dari 25% sisa saham belum terjual. Maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen dinilai sebesar nilai nominalnya. Untuk contoh soal sebagai berikut ini. Sebagai contoh soal adalah PT EKA mengumumkan pembagian dividen sebesar 50% dari total saham beredar. Informasi lainnya sama seperti ilustrasi sebelumnya di contoh soal untuk dividen dalam jumlah kecil. Lalu untuk jurnalnya, laba ditahan disimpan di debit dan dividen saham yang dibagikan disimpan di kredit. Untuk jurnal penerbitan saham, dividen saham yang dibagikan disimpan di debit dan saham biasa disimpan di kredit. Dalam hal ini, perhatikan bahwa tambahan penerbitan saham untuk dividen tidak mengubah total ekuitas pemilik, karena bertambahnya saham beredar diimbangi oleh menurunnya laba ditahan, dan harga per saham tetap semula. Perbedaan antara nominal dengan harga pasar wajar dicatat sebagai tambahan modal disetor atau agio saham. Kali ini saya akan menerangkan tentang pelaporan ekuitas pemegang saham, yaitu laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal perseroan. Laba ditahan adalah operasi bisnis yang menguntungkan, akan menghasilkan laba yang kemudian meningkatkan jumlah ekuitas pemegang saham melalui akun terpisah.
sebuah perseroan dapat melaporkan perubahan dalam laba ditahan dengan menyiapkan laba ditahan yang terpisah. Perubahan laba ditahan disebabkan oleh yang pertama, yaitu penyesuaian periode lalu, yaitu perlakuan jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu atau yang diketahui pada periode sekarang sebagai penyesuai laba ditahan awal periode sekarang. Yang kedua, koreksi kesalahan dalam pelaporan keuangan periode. Yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi, yang mana di situ dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perubahan prinsip, perubahan taksiran akuntansi, perubahan kesatuan atau subjek pelaporan. Nah, yang keempat yaitu kuasai reorganisasi. Reorganisasi ini langsung ke contoh. Nah, contohnya berikut. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.